Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada. Terima kasih masih setia di channel Zodiac Story. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Leo di hari ini. Seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Leo di hari ini? Namun sebelum lanjut, di sini aku menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini sebagai acuan di dalam kehidupan teman-teman sekalian. Jadikan video ini, tayangan ini, hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa, dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak dan aku pilih teman-teman. Kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Leo dalam pekan ini. Fokus, konsentrasi, dan aku akan langsung mulai menarik energi kamu dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, semoga energi kamu dalam pekan ini positif tentunya, teman-teman. Pada kartu yang pertama aku punya Two of Cups. Dua cangkir muncul hadir sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Leo. Jadi ini energi kamu untuk 7 hari ke depan ketika pertama kali kamu melihat video dan tayangan ini. Ya, sebagai energi pembuka, ini adalah sebuah kartu yang memiliki sebuah energi yang cukup istimewa. Ya, dan bahkan kalau dikatakan istimewa ya teman-teman. Nah, kenapa aku katakan demikian? Karena secara visualisasi aku melihat ada sebuah keselarasan, keharmonisan, pencapaian. Dan kamu akan dipertemukan dengan orang-orang baik, orang-orang yang berenergi positif. Sehingga di situ akan terjadi sebuah keselarasan, kerjasama yang baik pula. Ya, jadi dari segala lini, dari segala aspek hal kehidupan kamu itu berpotensi akan begitu banyak ya teman-teman akan mengalami sebuah perubahan-perubahan dampak yang positif lah. Ya, terlepas dari apapun itu dan tergantung dari apa yang mungkin selama ini kamu inginkan ada perubahan yang signifikan, teman-teman. Ya, signifikan bukan hanya cuman sekedar kestabilan, tetapi ini akan terjadi sebuah kestabilan ya, perubahan yang sangat-sangat signifikan. Nah, kemudian aku punya King of Wands. Raja tongkat muncul hadir, teman-teman. Ini ada sebuah kartu yang menggambarkan tentang kalau secara energi ya, secara umum mungkin karakter dari teman-teman Leo ketika energi kartu Raja Tongkat ini muncul ya. Kamu orang yang sebenarnya memiliki sebuah pola pikir yang cukup maju ya. Kamu memiliki pola pikir yang cukup cerdas ya, dan bahkan sangat cerdas, orang yang sangat bijaksana. Ya, sosok pemimpin leader gitu ya, teman-teman. Ya, kamu orang yang bisa memahami tentang bagaimana uh, perasaan orang lain gitu, teman-teman. Kamu orang yang cukup mengerti banget gitu loh ya, dan bahkan kamu sering banget menjadi orang yang menjadi seperti apa ya, ketika ada seseorang yang memiliki masalah, nah kamu seperti bisa memberikan sebuah motivasi ya, motivasi untuk membuat seseorang tersebut menjadi bersemangat, teman-teman ya, meskipun terkadang kamu nggak bisa memberikan effort yang baik untuk kamu sendiri, artinya energi positif untuk kamu, teman-teman. Kamu bisa membangkitkan semangat orang lain, memotivasi orang lain, tetapi terkadang kamu sendiri tidak bisa memotivasi diri kamu sendiri ya. Oke, next. Pada kartu berikutnya aku punya Ten of Wands. Oke, ada 10 tongkat ya. 10 tongkat ini muncul hadir, teman-teman. Ini ada sebuah kartu yang menggambarkan ya, menjelaskan nih tentang apa ya, kalau dikatakan mungkin track record, dan bahkan mungkin ada beberapa teman-teman Leo yang hingga saat ini ya kehidupannya masih banyak masalah gitu ya, teman-teman. Banyak ujian, ya wajar lah ya. Namanya manusia, ya manusia sosial. Pasti yang namanya masalah itu selalu ada. Terlepas dari masalah apapun itu, teman-teman, ya ini kembali lagi terhadap diri kamu sih memang. Bagaimana cara diri kamu untuk membangkitkan, ya memotivasi diri kamu itu tadi. Terkadang itu kamu sulit untuk bisa memotivasi diri kamu, tetapi kamu bisa pandai ya mengerti, memahami, bisa memotivasi orang lain, teman-teman. Nah, caranya bagaimana untuk memotivasi diri kamu? Ya kamu juga harus bercermin, ya bercermin terhadap apa, siapa, ya tentu terhadap diri kamu sendiri, teman-teman. Ya, apa sih yang kurang dari kamu? Maka hal yang mungkin mungkin dengan kata lain, introspeksi diri gitu, teman-teman. Lakukan perbaikan-perbaikan diri di sini. Ya, maka kamu akan memahami nih, apa sih yang mungkin kurang di dalam diri kamu. Jangan merasa
diri itu bisa segala sesuatunya. Artinya sebagai manusia sosial tentu tetap membutuhkan bantuan pertolongan orang lain, teman-teman ya, untuk bersinergi ya. Nah, jadi apapun kondisi situasinya, setiap masalah itu pasti bakal bisa dihadapi, teman-teman ya. Dan yang bisa menyelesaikan masalah tersebut ya siapa ya? Ya tentu hanya diri kamu sendiri. Nah, jadi melihat dari kartu keempat ini tentang bagaimana perjalanan kehidupan kamu, aku akui kamu orang yang sangat hebat. Kenapa? Meskipun di dalam kehidupan kamu begitu banyak masalah, ujian dan tantangan, teman-teman, tapi kamu orang yang itu tadi ya, kamu orang yang optimisme, gitu ya. Kamu berani untuk menghadapi tantangan dan masalah tersebut meskipun memang di dalamnya begitu besar tekanan beban yang harus kamu tanggung. Tetapi tetap semangat ya, teman-teman. Kenapa? Karena di bulan Juni ini, terutama di awal bulan Juni ini, teman-teman, sepertinya memang ketika kamu sudah dipertemukan dengan energi-energi positif ya, maka disitulah awal perubahan yang benar-benar akan membuat kehidupan kamu tuh ya berubah mudah-mudahan, teman-teman ya, 180 derajat gitu. Amin ya. Oke, next. Poin berikutnya, kita akan melihat kondisi ya keuangan ataupun rezeki dari teman-teman Leo dalam pekan ini. Nah, pada kartu yang pertama aku punya Fake of Pentacles, teman-teman. Ya. Nah, kartu koin ini muncul hadir sebagai energi pembuka, berbicara masalah keuangan ataupun rezeki ya. Tentu ini adalah sebuah kartu yang cukup positif ya, teman-teman. Kenapa? Yang aku lihat di sini bakal ada rezeki yang akan kamu dapatkan nih, teman-teman. Ya, ada rezeki nih. Ya, kalau dikatakan rezekinya bagus atau tidak, itu tergantung dari upaya kamu. Ya, untuk mendapatkan rezeki yang besar yang banyak ya tentu perjuangan pengorbanannya juga banyak besar. Untuk mendapatkan rezeki yang kecil sedikit ya teman-teman, ya tetapi cukup, ya kamu cukup melakukan hal-hal yang kecil, ya mungkin seperti itulah. Ya tergantung ya teman-teman, kita akan lihat ya rezeki besar ataupun rezeki kecil yang bakal kamu terima, kamu dapatkan dalam pekan ini. Wow, aku punya King of Cups, Raja Cangkir ya. Jadi Raja Cangkir ini muncul hadir, tentu ini adalah sebuah kartu yang sangat-sangat luar biasa ya, sangat istimewa. Kalau dikatakan kamu berpeluang berpotensi akan mendapatkan rezeki yang sangat besar, super berlimpah, iya, mudah-mudahan kamu akan dapatkan itu, teman-teman. Kamu akan mendapatkan itu. Kenapa? Karena dari kartu kedua ini cukup menggambarkan tentang bagaimana sih pada akhirnya ya semua hal besar yang sudah kamu lakukan, perjuangan kamu, kerja keras kamu, dan bahkan pengorbanan kamu selama ini, teman-teman, yang akan menunjukkan hasil yang memang benar-benar akan sangat positif di pekan pertama bulan Juni tahun 2025 ini loh, ya. Nah, kemudian ada Fake of Swords. Kartu ini menggambarkan tentang bagaimana sebuah kemajuan dan peningkatan di dalam kehidupan kamu. Ya, jadi kalau dikatakan rezeki kamu akan berlimpah, rezeki kamu akan lebih baik, jauh lebih baik daripada mungkin bulan kemarin, minggu kemarin, pekan kemarin ya, teman-teman. Jadi itu ya. Oke, next. Poin berikutnya, kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Leo yang saat ini sedang ya sudah berumah tangga terlebih dahulu. Aku punya Five of Wands, Knight of Swords, dan aku punya The Sun, teman-teman. Oke, ada kabar bagus nih bagi teman-teman Leo yang mungkin kemarin ataupun selama ini hingga detik ini masih mengalami adanya sebuah problem masalah di dalam rumah tangga ya. Mungkin masalah itu berupa konflik kah ya dengan pasangan ataupun dengan pihak-pihak yang lain. Kemudian mungkin masalah itu berupa terkait dengan kondisi keuangan yang lagi kacau ya, teman-teman lagi nggak stabil ya. Tetapi sih pada akhirnya aku lihat di pekan pertama bulan Juni ini semuanya akan terlihat lebih baik. Ya, semuanya akan terlihat lebih stabil, seimbang. Aku lihat sebuah kehidupan yang akan bahagia, teman-teman. Ya, benar-benar penuh dengan kebahagiaan deh. Ya, jadi nggak sia-sia sih. Ini juga seperti pesan semesta untuk kamu loh, teman-teman. Dia harus berjuang juga ya. Gitu loh. Untuk mengubah ini memang harus berjuang juga, harus menunjukkan yang terbaik. Ya, mudah-mudahan semuanya akan lebih baik, teman-teman ya, di bulan Juni ini. Oke, next. Poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Leo yang saat ini sedang berpacaran ya. Nah,
Pada kartu yang pertama aku punya The Fool, teman-teman. Kemudian aku punya Five of Cups dan aku punya Five of Pentacles. Nah, melihat tentang bagaimana hubungan berpacaran kamu, teman-teman. Oke. Jadi kalau dikatakan harapan ya di dalam sebuah hubungan itu pasti ingin ending akhir yang membahagiakan lah ya. Kamu ingin akhir yang benar-benar indah gitu ya. Karena selama ini sudah banyak banget melakukan hal-hal yang mungkin besar untuk dia gitu loh. Ya, perjuangan, pengorbanan itu sudah banyak dilakukan. Jadi ya nggak ingin lah agar semuanya itu berakhir dengan sia-sia. Namun, yang aku lihat sih sepertinya di dalam hubungan kamu seperti ada pertentangan gitu teman-teman ya. Kalau dikatakan pertentangan sih lebih pada tentang nasihat dari seseorang ya teman-teman. Yang mungkin masih peduli dengan kamu nih. Mungkin memberikan kamu sebuah informasi tentang bagaimana dia ya selama ini gitu teman-teman ya, bisa jadi. Kenapa? Karena memang dari kartu ketiga ini terlihat sebuah kenyataan itu nggak sesuai dengan ekspektasi kamu, sesuai harapan kamu. Ketika kamu berharap agar hubungan kamu bisa langgeng, ketika kamu berharap hubungan kamu itu bisa komit ya, ingin ke jenjang yang lebih serius, mungkin seperti itu. Nyatanya faktanya enggak gitu loh. Kenapa? Yang aku lihat di sini hanya akan menimbulkan ya efek yang cukup nggak baik banget terhadap kehidupan kamu. Aku melihat sebuah bentuk pemanfaatan doang loh teman-teman. Ya, sebuah bentuk pemanfaatan doang, dan bahkan mungkin bisa jadi cepat ataupun lambat hubungan kamu di sini bakal berakhir, mohon maaf ya. Ini sangat terlihat kok. Ya, masalah demi masalah itu bakal dihadapi gitu ya teman-teman. Mungkin masalah itu memang berupa apa ya, terkait dengan sebuah sikap perilaku yang mungkin pada akhirnya akan terungkap nih teman-teman. Ya, ternyata awalnya doang baik gitu, tetapi faktanya nyatanya ya ujung-ujungnya endingnya selalu saja nggak baik ya. Oke, bermuka dua. Next, poin berikutnya kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Leo yang sedang jomblo, single mom, dan single dad. Aku punya Ace of Wands, ada Eight of Swords, dan aku punya Six of Cups. Nah, melihat tentang bagaimana kehidupan asmara kamu teman-teman ya. Oke, kalau dilihat tentang bagaimana track record itu sendiri, aku akui sih, kamu kalau menjalin sebuah hubungan itu totalitas banget gitu ya teman-teman. Totalitas artinya kamu selalu memberikan hal yang terbaik untuk pasangan. Tetapi memang faktanya nyatanya apa? Selalu saja dikhianati ya, selalu saja dikecewakan ya ini. Tetapi kalau dikatakan kamu akan kembali segera menjalin sebuah hubungan asmara dengan seseorang, bisa jadi. Dan kali ini aku rasa kamu akan bertemu dengan sosok orang yang sangat berkomitmen deh, teman-teman. Sosok orang yang bakal serius gitu ya. Akan benar-benar menunjukkan keseriusannya, komitmennya. Ya mungkin ketika kamu kenal, ya kemudian mungkin dia ingin langsung gitu ya. Mungkin melamar kamu, menikahi kamu ya. Pokoknya ngajakin serius gitu ya teman-teman. Ya, itu yang aku lihat sih. Ya bagus seperti itu ya, daripada mungkin berpacaran dan ujung-ujungnya gagal, kecewa ya. Lebih baik kenal, ya mungkin ta'aruf ya teman-teman. Nikah. Nah, ya. Oke, next. Poin terakhir, kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Leo yang saat ini sedang PDKT ataupun dekat dengan seseorang. Aku punya King of Swords, Justice, dan aku punya Judgment, teman-teman. Oke. Kalau melihat dari tiga kartu ini sih mengenai tentang kedekatan kamu dengan seseorang, aku akui sebenarnya dia itu orang yang sangat berkomitmen, ya. Tetapi namanya manusia pasti selalu saja memiliki kekurangan dan kelebihan ya teman-teman. Kalau aku lihat ya, kelebihannya dia orang yang sangat bijak, ya, orang yang benar-benar memiliki apa ya, komitmen yang cukup tinggi dalam sebuah hubungan, ya. Namun memang lebih cenderung keegoisan itu ya cukup terlihat nyata teman-teman. Ya tetapi nggak usah khawatir sih. Kalau aku lihat ini sepertinya sesuai dengan apa yang mungkin kamu harapkan. Ya mungkin sesuai dengan apa yang kamu inginkan selama inilah kriteria kamu ya teman-teman. Tuhan itu mempertemukan kamu dengan seperti itu. Dengan sosok orang yang cukup tegas, berwibawa ya. Ya, dan bisa jadi memang pekerjaannya yang berpengaruh terhadap pekerjaannya teman-teman. Bisa jadi dia adalah seorang polisi kah ya, ataupun seorang tentara dan lain sebagainya ya. Yang jelas memang orang-orang yang memiliki kedudukan jabatan yang cukup bagus gitu loh kalau misalkan di dalam pekerjaan ya teman-teman. Ia seorang leader lah ya. Karena berkarakter banget gitu. Oke, next.
Kita akan lihat 12 tanggal lahir yang akan mendapatkan keberuntungan untuk teman-teman Leo dalam pekan ini. 12 tanggal lahir berapa saja nih yang bakal keluar ya? Oke. Nah, aku punya tanggal 4, tanggal 2, tanggal 6, 26, tanggal 14, tanggal 3, 18, 20, 30, 11, 31, dan 15. Oke, mungkin demikian. Terima kasih. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.